Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Yance dalam Saat Teduh Online Pelekat PA GPIB Jemaat Horeb. Adik-adik, Kak Yance berharap adik-adik semua, mama, papa, serta keluarga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan begitu menyayangi kami. Hari ini kami mau bersama-sama membaca, kami mau bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami mampu mengerti dengan baik firman Tuhan dan kami melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai dengan ke-8. Kak Yance akan bacakan buat kita semua. Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai dengan ke-8 berdasarkan Alkitab terjemahan baru kedua. Berbunyi demikian. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, mama, papa, dan kita semua, kita tahu bahwa Tuhan Allah yang kita percaya dan imani adalah Tuhan Allah yang begitu hebat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan Allah yang kita imani itu mampu dan sanggup menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Dia menciptakan terang pada hari yang pertama. Lalu ada cakrawala, ada tumbuh-tumbuhan, ada benda-benda penerang di langit, ada hewan-hewan, bahkan juga manusia diciptakan oleh Tuhan Allah. Dan di hari yang ketujuh, kita ketahui bahwa Tuhan Allah memberkati semua ciptaannya. Keren banget pastinya adik-adik. Siapa manusia yang mampu melakukan yang dilakukan Tuhan Allah? Tidak ada satu manusia pun yang dapat menciptakan seperti yang Tuhan Allah lakukan. Nah, satu hal yang perlu kita syukuri, karena kita sebagai manusia menjadi ciptaannya yang paling istimewa dari ciptaan lainnya. Adik-adik, mama, papa, dan kita semua, Kejadian pasal 1 ayat 28 mau berkata seperti ini. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata. Wow, keren sekali. Tuhan Allah memberikan kebebasan kepada manusia sebagai makhluknya yang paling istimewa untuk menggunakan dan memanfaatkan alam sekitar. Tapi dengan catatan, dimanfaatkan dan digunakan dengan baik dan benar. Ada satu perintah yang mau disampaikan Tuhan Allah kepada manusia dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 3 berdasarkan Alkitab terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Perintah ini, larangan ini mau disampaikan kepada manusia pada saat itu, Adam dan Hawa. Sayangnya Adam dan Hawa tidak dengar-dengaran terhadap perintah Allah. Mereka tidak taat, mereka tidak patuh terhadap apa yang sudah Tuhan Allah katakan kepada mereka. Ternyata Adam dan Hawa adalah manusia yang bandel juga nih. Adik-adik,
Pada akhirnya karena ketidakpatuhan dan karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka dihukum oleh Allah. Firman Tuhan pagi hari ini melalui kitab Kejadian mau mengajarkan kepada kita. Yang pertama, kita harus bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki. Kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri. Kita perlu tahu dan kita perlu ingat baik-baik bahwa Tuhan Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Dia memberikan sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya tepat pada waktunya. Yang kedua, yang kita mau renungkan bersama-sama, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kira-kira bagaimana cara kita mengetahui apa sih yang Tuhan inginkan? Firman Tuhan. Kita baca, kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah baca, kita sudah tahu Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang ketiga, firman Allah mau mengingatkan kepada kita. Kita sudah diberikan banyak hal melalui alam sekitar. Tanam-tanaman, buah-buahan, sayur-mayur, dan yang lainnya. Kita harus menjaga, kita harus merawat dan melestarikan alam ciptaan kita. Dengan cara banyak, kita bisa menanam berbagai macam tanaman. Kita tidak membuang sampah sembarangan yang bisa menyebabkan banjir, menyebabkan berbagai macam penyakit yang berbahaya buat kesehatan kita. Kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan supaya tidak mudah terjadi tanah longsor. Serta berbagai macam hal yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama menjaga, merawat, dan melestarikan alam sekitar. Karena alam sekitar sudah diberikan Allah untuk kehidupan setiap anak-anaknya. Adik-adik, mama, papa, ingat, menjaga dan melestarikan alam merupakan tanggung jawab kita semua sebagai manusia. Tuhan Allah memberikan kepada kita kebebasan untuk menggunakan alam sekitar, memanfaatkan alam sekitar dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Mari bersama-sama kita mencintai alam sekitar dengan merawatnya, dengan menjaga dan melestarikannya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan karena banyak hal yang sudah Tuhan berikan, termaksud alam sekitar. Kami boleh belajar untuk diingatkan, untuk menguatkan, sehingga kehadiran kami sebagai manusia boleh menjadi bagian penting untuk dapat menjaga, untuk dapat merawat dan melestarikan alam sekitar. Karena kami yakin dan percaya Tuhan utus kami untuk menjadi bagian dari setiap orang yang terus menjaga dan merawat alam sekitar. Terima kasih untuk saat teduh yang boleh kami rasakan dan dapatkan pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menguatkan kami untuk dapat terus berjalan bersama dengan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.